Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Sudah lama tidak berjumpa ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas alur film berjudul Jojo Rabbit yang menceritakan seorang bocah yang memiliki teman imajinatif yaitu Paman Kumis Kotak. Kalian tahulah siapa dia. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena sudah lama sekali, langsung saja gasken. Jojo Bachelor, bocah berusia 10 tahun ini di hari itu ingin bergabung ke dalam sebuah organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Nazi German. Jojo sendiri sangat terobsesi dan fanatik terhadap negaranya, terutama kepada Paman Kumis Kotak. Hal itu juga yang membuatnya sampai memiliki teman imajinatif yaitu sosok Paman Kumis Kotak itu sendiri yang terus menggebu-gebu mendorong Jojo agar mengabdi pada Jerman secara totalitas. Ya, walaupun Jojo sebenarnya adalah anak cupu yang cenderung dianggap remeh di sana. Tapi ya, baik Jojo maupun teman imajinatifnya ini sama-sama geblek guys. Ya, gitulah. This is a Heil Hitler. Heil Hitler, you're gonna be the best. Heil Hitler, you can do it. Heil Jojo lalu pergi bersama sahabatnya yaitu Yorkie menuju pelatihan Jung Folk yang sungguh wadidaw. Di sana Jojo dan Yorkie tidak sendirian, mereka bersama puluhan bahkan ratusan anak yang siap mengikuti pelatihan edan tersebut. Mau tahu edan kenapa? Lihat nanti. Pelatih Jung Folk-nya sendiri adalah seorang perwira Jerman bernama Kapten Kleisendorf atau biasa disapa Kapten K. Tapi ya jangan berharap Kapten K adalah perwira gagah yang berwibawa, dia sama tololnya. Hey, Captain K! Why am I here talking to a bunch of little titty grabbers? And according to my superiors, you need 2 eyes to be... Pelatihan dimulai dengan berbagai kegiatan semi militer yang ditujukan agar bocah-bocah ini kelak bisa menghadapi pertempuran yang nyata. Jojo seperti saya katakan, bukan tipikal bocah pemberani dan cenderung penakut. Di sana juga anak-anak ini didoktrin keras agar memiliki pandangan buruk terhadap Yahudi, salah satu visi Paman Kumis Kotak tentunya. Hal itu yang semakin membuat Jojo juga membenci orang Yahudi. Esok harinya latihan dilanjutkan. Di hari itu Jojo tiba-tiba diminta untuk membunuh seekor kelinci atas permintaan salah satu pelatihnya di sana. Pelatihnya tahu kalau Jojo tidaklah berani seperti teman-temannya yang lain. Jojo lantas diminta membunuh kelinci itu, namun ya dia tidak memiliki keberanian sehingga melepaskan kelincinya. Langsung saja pelatihnya menghabisi hewan tersebut guys. Karena kejadian itulah Jojo mendapatkan julukan Jojo Rabbit dan dibully habis-habisan karena dianggap pengecut. Jojo lantas kabur dari sana karena tak tahan dibully oleh teman-teman dan pelatihnya. Jojo lalu menyendiri dan tak lama teman imajinatifnya yaitu Paman Kumis Kotak datang. Ya, Paman Hitler ini menyemangati Jojo dan memberikan banyak motivasi kepadanya agar tidak minder dan agar bisa berani lagi. Tapi tak lama Yorkie datang untuk melihat karena khawatir. Akibat motivasi Paman Kumis Kotak yang sungguh geblek membuat Jojo tiba-tiba berani dan ingin membuktikan bahwa dirinya bukan pengecut. Now, lads, each of you will be given the opportunity to make sure you don't blow your eyes out. Shit. Jojo lalu dibawa ke rumah sakit karena menderita luka yang parah. Kapten K juga sudah beristighfar kalau ibu Jojo tahu hal tersebut. Dia sudah pasrah saja menerima akibatnya. Ibu Jojo datang ke rumah sakit dan melihat putranya sudah terluka parah sedang dalam perawatan. Tak lama kemudian Jojo dibawa pulang ke rumah dan dia menyadari bahwa wajahnya sudah tidak seperti dulu lagi guys. Jojo sangat terpukul dengan keadaannya seperti itu. Namun sang ibu yang sangat menyayanginya terus mengatakan bahwa Jojo masih tampan dan dia bangga dengan Jojo. Ya, Jojo secara praktis hanya memiliki sang ibu sebagai satu-satunya keluarga yang ada karena ayahnya sudah lama pergi berperang dan tak pernah kembali. Jojo lalu dibawa ibunya ke kantor Kapten K untuk meminta sang kapten menjaga anaknya selagi dia bekerja.
Ya, tak lupa Kapten K mendapat tendangan super tepat di dedek kecilnya. Ibu Jojo juga minta agar Jojo diberikan pekerjaan agar dia merasa dilibatkan. Jojo lalu ditugaskan untuk menempel propaganda di lingkungan sekitar rumahnya karena dia tak bisa lagi ikut pelatihan Jungfok akibat kejadian yang kemarin. Jojo lalu bertemu ibunya di alun-alun kota sembari melihat beberapa orang digantung karena dianggap pengkhianat. Hal itu normal terjadi di sana sebagai peringatan agar warga tidak macam-macam dengan paman kumis kotak dan pemerintahannya. Jojo lalu kembali bekerja dan kembali berhadapan dengan pelatihnya dulu di Jungfok yang sedang menuju ke medan perang. Ya, Jojo lagi-lagi dibully dan dibilang pengecut. Setelah menyelesaikan tugasnya, Jojo pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata ibunya belum kembali. Namun Jojo mendengar suara di kamar atas rumahnya. Dirinya mengecek dan melihat ke dalam kamar milik kakak perempuannya yaitu Inge. Inge sendiri sudah lama meninggal sehingga Jojo suka sedih jika melihat kamar kakaknya tersebut. Di sana tatapannya tiba-tiba tertuju ke sebuah garis di lantai yang menandakan bahwa ada ruangan lain di kamar itu. Dan benar saja ada sebuah ruangan di dalamnya, guys. Jojo lari dan kaget itu siapa? Dia bahkan mengira wanita itu hantu, namun bukan dong. Jojo diminta menebak siapa dirinya. Ya benar, seorang wanita Yahudi yang berada di rumahnya. Tentu saja Jojo yang sudah didoktrin sangat benci wanita itu dan melarang dia berada di rumahnya. Tapi wanita ini bilang bahwa ibu Jojo lah yang membawanya ke sana. Wanita itu mengancam jika Jojo memberitahu keberadaan dirinya, Jojo dan ibunya pasti akan ikut terseret karena menyembunyikan wanita Yahudi sehingga Jojo takut dan lari ke kamarnya. Tentu saja paman kumis kota abal-abal muncul lagi. Dia membantu Jojo mencari cara menghadapi wanita itu. Karena di lain sisi, pisau Jungfok Jojo juga diambil olehnya. Jojo lalu memutuskan akan bernegosiasi dengan orang Yahudi tadi. Tapi cara ini juga tak berhasil sehingga Jojo harus memikirkan strategi lain. Paman kumis kotak juga berusaha mencarikan solusi untuk Jojo agar bisa menghadapi orang Yahudi tadi. Dan ketemulah solusinya. Setelah itu paman kumis kotak pergi. Fine. By pretending I was dead, I drew out all the... Concentrate, Jojo. Remember, climbing down chimneys and eating innocent Nazis. Choose. Malamnya ibu Jojo baru kembali. Tentu saja Jojo tidak memberitahu kalau sudah melihat wanita Yahudi tadi dan hanya bilang kalau mendengar suara di atas. Dan setelah Jojo tidur, ibunya ke atas dan menemui Yahudi tadi. Namanya adalah Elsa, guys. Ibu Jojo meminta Elsa hati-hati karena Jojo sering curiga dengan suara di atas. Dia takut Jojo akan mengetahui keberadaan Elsa karena ibunya tahu Jojo sangat fanatik terhadap negaranya, apalagi dia benci orang Yahudi. Dia hanya ingin Elsa menjaga jarak dan tetap tenang agar kondisi tidak menjadi sulit. Esok harinya Jojo latihan berenang dan bertemu kembali dengan Kapten K dan asistennya. Di sana dia curhat tentang Yahudi dan bagaimana jika bertemu orang Yahudi. Dan tentu saja siapapun yang membantu Yahudi akan ikut terkena akibatnya sehingga Jojo jadi takut. Jojo kembali ke rumah dan berusaha bernegosiasi dengan Elsa. Dia mau keadaan sama-sama bisa menguntungkan baik bagi dia maupun bagi Elsa sendiri. Dan persyaratan yang diminta Jojo agar Elsa bisa tetap berada di sana adalah Elsa harus memberitahu segala hal tentang kaum Yahudi. Ya, Elsa memberitahu Jojo, tapi dia hanya membual alias tidak memberikan fakta karena dia tahu Jojo hanyalah seorang bocah dan harusnya tidak menanyakan hal-hal sesensitif itu. Tapi Jojo percaya-percaya saja, guys. Ya. Lagi-lagi Jojo kembali dijahili oleh Elsa dan lantas ditinggalkan kembali ke ruangannya. Jojo bingung bagaimana mengorek informasi dari Elsa agar buku tentang Yahudi yang dia buat bisa diselesaikan. Malam harinya Jojo makan malam bersama ibunya. Di sini dia curiga karena ibunya terbiasa tidak menghabiskan makanannya. Ya, itu memang untuk Elsa dan Jojo akhirnya tahu alasannya. Pagi harinya Jojo tetap berusaha nego dengan Elsa. Dia lagi-lagi meminta informasi soal Yahudi dan tentu saja Elsa tidak memberikannya. Elsa malah curhat bahwa dia punya tunangan bernama Nathan yang berjuang bersama pemberontak melawan Jerman dan akan melamarnya seusai perang. Jojo lagi-lagi tidak mendapatkan apapun namun malah cenderung berteman dengan Elsa. Jojo lalu memiliki sebuah strategi untuk mematahkan hati Elsa. Dia pergi ke perpustakaan dan mencari buku penyair bernama Rilke karena Nathan, tunangan Elsa, menyukai buku penyair tersebut.
Jojo lalu membuat surat seolah-olah itu adalah tulisan Nathan yang ditujukan untuk Elsa. Sesampainya di rumah, Jojo mendatangi Elsa dan membacakan surat itu. Isinya sungguh nggak ngotak dan nggak jelas, guys. Intinya, isinya adalah Nathan tidak ingin lagi menikahi Elsa dan ingin mereka saling melepaskan. Tentu saja hal itu membuat Elsa sakit hati dan pergi kembali ke ruangannya. Bukannya senang, Jojo malah merasa bersalah dan berinisiatif membuat surat kedua. Isi suratnya kebalikan dari surat pertama yang mengatakan bahwa Nathan tidak jadi meninggalkan Elsa. Hal itu membuat Elsa kembali senang dan mau menemui Jojo. Dari sanalah Jojo dan Elsa menjadi dekat dan malah berteman satu sama lain. Bahkan Elsa mengatakan jika Jojo menemukan surat dari Nathan lagi, Jojo harus memberitahunya. Selepas itu, Jojo diajak oleh ibunya untuk pergi ke sungai tak jauh dari kota mereka. Di sana sang ibu mengatakan banyak hal perihal cinta dan kasih sayang. Lebih dari pemikiran Jojo yang selama ini hanya berpikir mengenai perang dan perang akibat doktrin dari paman Hitler khayalannya. Sebenarnya hal tersebut adalah cara sang ibu untuk menjauhkan Jojo dari pengaruh buruk doktrin perang yang saat itu memang sangat gencar di Jerman. Dia tak ingin anaknya tumbuh menjadi seorang pembunuh. Bahkan saat perjalanan pulang ke rumah, Jojo dan ibunya juga sempat berpapasan dengan tentara yang baru saja pulang dari medan perang. Saat di rumah, Jojo kembali menemui Elsa untuk bilang bahwa belum ada kabar lagi dari Nathan. Melihat Jojo yang murung, membuat Elsa berinisiatif menuruti imajinasi bodoh Jojo akan orang Yahudi yang dalam bayangannya memiliki tanduk sampai bisa membaca pikiran manusia. Jojo lalu kembali ke kamarnya dan dikagetkan dengan paman kumis kotak yang sudah rebahan di kasur miliknya. Paman kumis kotak sudah siap di sana untuk menasihati Jojo agar tidak terlalu akrab dengan Elsa karena ditakutkan Jojo akan terpengaruh olehnya dan suatu saat doktrin paman kumis kotak akan hilang dari kepala Jojo. Namun Jojo bilang ya santai saja, dia tahu batasan dan memberikan pengertian kepada sahabat khayalannya itu. That cannot and must not ever happen to a German. Let your German brain be bossed around. Esoknya Jojo memulai kegiatannya dengan datang ke kantor Kapten K. Di sana terlihat bahwa sudah ada kesibukan di hari itu. Tapi Kapten K ini agak lain orangnya, guys. Hoji nih, Humunaji. Ternyata Jojo datang untuk melaporkan unek-uneknya kembali soal Yahudi. Dan tentu saja Kapten K menganggap itu hanya gurauan seorang bocah saja. Bahkan tulisan Jojo yang berjudul Yohoju jadi bahan tertawaan. Tapi emang lucu sih. Selepas dari kantor Kapten K, Jojo mendapat tugas menjual panci dan kuali sembari menggunakan pakaian yang aneh. Ya nggak tahu lagi deh aku, guys. Namun dia kaget karena melihat sang ibu di jalan sedang menyebarkan sesuatu secara diam-diam. Jojo lantas membaca selebaran tersebut yang bertuliskan bebaskan Jerman. Jojo lalu kembali ke depot besi bekas untuk melepaskan pakaiannya. Dan tiba-tiba ada sahabatnya yaitu Yorkie datang ke sana lengkap dengan pakaian prajurit Jerman. Hal itu membuat Jojo iri karena dirinya tidak bisa lagi bergabung dan mengenakan pakaian seperti Yorkie. Sebelum Yorkie pergi, Jojo bilang kalau dia berhasil menangkap Yahudi. Ya yang dimaksud si Elsa, guys. Tapi karena Yorkie sama gebleknya dengan Jojo sehingga tidak peduli perkataan temannya itu. Jojo pulang dan menemui Elsa lagi. Dia memberikan pensil warna yang sempat dia curi dari kantor Kapten K untuk diberikan kepada Elsa agar teman Yahudinya itu bisa menggambar lagi. Di sana, Elsa semakin meyakinkan Jojo bahwa Jojo bukanlah seorang Nazi dan jauh dari doktrin-doktrin jahat paman kumis kota. Ya, Jojo berusaha menerima dan tidak menerima perkataan Elsa karena dia masih yakin adalah penyembah sejati bapak favorit kita semua, Bapak Hitler. Tak lama Elsa memberi kode kepada Jojo untuk bisa membawanya mandi karena Elsa sudah cukup lama tidak membersihkan diri. Jojo mengantar Elsa dan sehabis Elsa mandi, Elsa makin wow guys. Dan Jojo pun tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dan membuat Jojo menyuruh Elsa segera kembali ke atas. Ternyata yang datang adalah Gestapo atau polisi rahasia Jerman yang terkenal kejam. Belum diketahui mengapa rumah Jojo didatangi oleh mereka. Tak lama kemudian, Kapten K dan anak buah homonya turut datang ke sana dan mendapat salam. Ya salam, apa anda ini? Heil Hitler. 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 Rumah Jojo digeledah sampai di kamarnya yang malah membuat anggota Gestapo di sana kagum karena banyak terdapat gambar paman kumis kota. Tapi tiba-tiba terdengar suara gaduh dari lantai atas, kamar di mana Elsa berada. Semua orang langsung naik ke atas untuk memeriksa keadaan dan tidak menemukan apa-apa. Jojo lalu ditanya apakah tahu kemana ibunya pergi dan kesehariannya ibunya seperti apa. Tentu saja Jojo tidak tahu.
Namun kecurigaan petugas Gestapo muncul karena pisau yang seharusnya selalu Jojo bawa bersama pakaiannya tidak ada. Jojo bingung dan takut karena pisaunya kan diambil Elsa. Tapi tiba-tiba Elsa muncul dengan pakaian milik almarhum kakaknya, Inge. Elsa dengan percaya diri tampil dan memberikan salam Hitlernya walau terpaksa lah ya. Di sini Kapten K sebenarnya sudah curiga guys. Elsa terus berusaha memberikan alasan yang rasional kepada petugas Gestapo di sana agar tidak timbul kecurigaan. Mereka lalu menuju ke kamar milik Inge untuk mengecek mana tahu ada hal-hal yang mencurigakan. Sampailah Elsa yang ditanya di mana identitas miliknya. Walaupun nampak ragu, tapi Elsa tetap harus menunjukkan raut wajah yang meyakinkan. Elsa mengambil identitas milik Inge dan diberikan kepada Kapten K. Kapten K langsung bertanya tentang fotonya di kartu identitas tersebut dan juga tanggal berapa dia lahir. Tentu saja Elsa tidak tahu kapan Inge lahir sehingga dia menerka-nerka saja ya 1 Mei 1929. Dan ya Kapten K bilang benar. Apa iya? Lalu petugas Gestapo di sana tiba-tiba tertarik dengan buku Yuhuju milik Jojo dan tentu saja Gestapo ini kegirangan tatkala melihat gambaran Yahudi di buku tersebut. Wong edan. Lucunya lagi di buku tersebut ada gambar dan cara-cara membunuh Nathan, mulai dari dipanggang, ditembak, dimasukkan ke mesin molen dan yang kayak gitulah. Nathan ini kan pacar si Elsa guys. Jadi selama ini Jojo ini bisa dikatakan cemburu. Petugas Gestapo akan pergi karena sudah terlalu lama meninggalkan orang yang mereka gantung. Ini adalah petunjuk nantinya. Elsa bukan lega tapi semakin takut karena ternyata tanggal lahir yang dia sebutkan salah. Jadi Kapten K ternyata membantu mereka. Maybe. Tapi Jojo bilang Elsa tenang saja karena dia akan buat alasan lain bersama ibunya mengapa Elsa bisa bersama mereka. Namun Elsa ya tetap khawatir dan sadar dirinya terancam. Selepas dari sana, Jojo kembali mendapat petua sialan dari paman kumis kotak yang malah berpidato menggebu-gebu karena mempertanyakan kesetiaan Jojo terhadap partai dan dirinya. Habis dari sana, Jojo keluar dan menemukan bahwa kotanya sudah bersiap-siap menghadapi gempuran lawan yang semakin dekat. Jojo berkeliling dan berkeliling sampailah pada sebuah momen yang sangat tragis. Jojo pulang dengan penuh amarah dan langsung menuju ke Elsa sembari membawa pisau miliknya. Jojo pun langsung menusuk Elsa, namun Elsa hanya terdiam karena tahu bagaimana perasaan Jojo. Jojo merasa Elsa lah penyebab ibunya digantung di tengah kota. Namun hal itu tak berlangsung lama. Malam harinya Jojo dan Elsa saling curhat. Elsa juga curhat bagaimana dia bisa sampai di rumah Jojo dan bagaimana nasib keluarganya. Malam panjang itu diisi dengan sesi yang tenang. Waktu perang semakin dekat, persiapan sangat terlihat di kota dan Jojo pun berkeliling memantau situasi. Di sana dia juga kembali melihat sahabatnya yaitu Yorkie yang lagi-lagi melakukan hal bodoh. Yorkie juga turut berduka cita atas ibu Jojo dan ternyata Yorkie juga membawa informasi bahwa pujaan Jojo yaitu paman kumis kota sudah tewas dengan menembak kepalanya sendiri. Jojo awalnya tak percaya namun Yorkie mengatakan yang sebenarnya. Keadaan makin genting karena tentara Rusia semakin dekat. Yorkie diberikan pistol dan berpisah dengan Jojo. Jojo pusing, pening, mumet, kacau lah melihat keadaan di sekitarnya. Sampai akhirnya dia terkejut tatkala Kapten K muncul dengan seragam rancangannya yang lebih terlihat seperti kostum apa nih sat. Jojo memilih menyelamatkan diri dan bersembunyi daripada harus mati di medan seperti itu. Ketika keadaan sudah mulai kondusif, Jojo keluar dan menemukan bahwa tentara Amerika dan Rusia sudah menguasai kotanya. Dan saat sedang jalan-jalan berkeliling, tiba-tiba Jojo ditarik paksa oleh tentara Rusia karena Jojo masih menggunakan pakaian prajurit Jerman. Jojo dibawa dan ternyata dia kembali bertemu dengan Kapten K. Kapten K sendiri adalah sosok pengganti ayah bagi Jojo yang sangat menyayangi dirinya dan ibunya. Bahkan Kapten K tahu jika Jojo berada di sana, dia akan dieksekusi bersama tentara Jerman lain sehingga Kapten K membuat skenario yaitu menuduh Jojo adalah orang Yahudi agar dia bisa dilepaskan. Jojo kaget dan ditarik keluar walaupun tak rela berpisah dengan Kapten K. Ya apa boleh buat, tentara Rusia ternyata lebih kejam daripada tentara Amerika saat itu karena langsung mengeksekusi mati tawanan mereka. Jojo berusaha kembali ke rumahnya dan di tengah jalan lagi-lagi bertemu dengan Yorkie. Tapi hanya sebentar saja karena Jojo buru-buru menuju ke rumah karena teringat Elsa. Sesampainya di rumah, Jojo menemui Elsa yang masih bersembunyi. Elsa tentu saja bertanya siapa yang memenangkan perang dan apakah dia sudah aman untuk keluar.
Jojo berbohong dengan mengatakan bahwa Jermanlah yang menang perang, padahal dia hanya tak mau Elsa tahu jika Jerman kalah dan akan meninggalkannya sendirian, karena Jojo tak punya siapa-siapa lagi. Jojo lalu membawa secari kertas dan kembali membacakan surat seolah-olah itu dari Nathan. Namun Elsa keluar dan bilang bahwa Nathan sebenarnya sudah meninggal setahun yang lalu dan dia tahu kalau yang menulis surat-surat itu selama ini ya Jojo sendiri. Tapi dia berterima kasih karena Jojo sudah sangat baik padanya. Jojo juga akhirnya bilang kalau dia menyukai Elsa, walaupun tahu Elsa pasti menganggap Jojo adalah adiknya sendiri. Jojo lalu mengatur rencana untuk membawa Elsa pergi dari kota. Tapi lagi-lagi dia kedatangan paman kumis kota yang sudah babak belur dan marah-marah karena Jojo tak lagi setia dengannya. Jojo tentu saja lebih rasional sekarang dan langsung membentak balik teman khayalannya itu. Heil me. Come on, for old time's sake. Little Harold, please. Fuck off, Hitler. Jojo kembali ke Elsa dan saatnya membawa Elsa keluar melihat dunia. Saat di luar, Elsa kaget karena ternyata tidak seperti yang dikatakan Jojo jika Jermanlah yang menang. Dia tahu Jermanlah yang kalah. Elsa kesel dan menampar Jojo. Ya, Jojo terima-terima saja karena dia memang sudah bohong ke Elsa. Di akhir scene film, kita akan melihat Jojo dan Elsa saling berjoget guys. Dan film pun selesai.